Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau
Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat silakan bangkit berdiri. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih bisa menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan melalui ibadah saat ini. Mari sebelum kita akan memulai akan ibadah kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai akan ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Sebagai ayat pengantar kita dalam ibadah pada pagi hari ini, terambil dalam Mazmur 19, ayat 1-3 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusnya Tuhan.
sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepadanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Marilah kita masuk dalam doa pengakuan. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni atas segala pelanggaran dan dosa yang sudah kita perbuat di minggu telah berlalu. Yang pasti Tuhan dengan setia akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, inilah kami Tuhan, inilah jemaat-Mu Tuhan. Di dalam perjalanan seminggu telah berlalu Tuhan, kami berada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dan kami sadar Tuhan, bahwa kami ini adalah manusia-manusia yang tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami, layakkanlah kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima pujian, ucapan syukur yang datangnya dari Allah Bapa sebagai Allah yang telah mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itu kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan dan alaskan hanya kepada Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan
dari awal pertengahan sampai berakhirnya oleh karena tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sebagai berita anugerah Tuhan kepada kita, dan dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan Tuhan. Tiada satupun kuasa yang mampu pisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita adalah milik kepunyaannya yang ditebus dengan darahnya yang mahal. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kini ku milik Yesus. Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senangku diselamatkannya, dahulu budak kini ku bebas, Dia tebusku dengan darahnya. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema Hana berseru dan berharap, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung Gunawan sebagai Rektor STT Alitia Lawang. Mari kita persiapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari nyatakan, Tuhan, aku rindu akan Engkau. Tuhan, aku rindu akan firman-Mu. Pujian berkata, Tuhan, aku rindu.
siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Shalom saudara-saudara jemaat GKKA Palu dimanapun saudara berada. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surga, tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu, dan kami membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami. Menolong kami bukan hanya sekedar mengerti firman-Mu, tetapi lebih jauh daripada itu, menolong kami juga untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca dari kitab 1 Samuel, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat ke-28. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita tidak membaca semua ayat. Kita akan membaca hanya mulai ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun.
Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terkedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, saudara, sampai demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara saudara-saudara ada yang suka menonton sinetron Suara Hati Istri, ya, yang sedang populer khususnya bagi ibu-ibu, perempuan-perempuan, ya. Di mana saudara-saudara sinetron ini mengisahkan tentang cerita-cerita tentang istri-istri yang tersakiti karena perlakuan daripada suaminya. Mungkin suaminya melakukan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin suaminya berselingkuh, berkhianat. Mungkin suaminya juga menikah dengan perempuan yang lain. Dan itu membuat istrinya menderita, istrinya tertekan, marah, sedih, kecewa, dan macam-macam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kisah yang ada di dalam sinetron Suara Hati Istri bukan hanya terjadi pada rumah tangga pada zaman ini saja. Dan itu sudah terjadi pada zaman Perjanjian Lama. Seperti yang kita baca tadi di dalam pembacaan kita, ada seorang perempuan yang bernama Hana. Dia menderita, dia tertekan. Karena apa? Karena dia diperlakukan dengan tidak adil oleh suaminya Elkana. Bahkan dia juga sering diolok-olok, diejek-ejek oleh madunya, yaitu istri yang lain daripada Elkana, yaitu namanya Penina. Nah, saudara, mengapa itu terjadi? Karena ternyata saudara, Hana berbeda dengan Penina. Kalau Penina bisa memberikan anak laki-laki kepada suaminya Elkana, tapi berbeda dengan Hana. Hana dikatakan dia mandul. Kandungannya tertutup, dia tidak bisa
melahirkan anak. Nah, itulah sebabnya mengapa saudara Elkana melakukan perlakuan yang berbeda terhadap Hana dan Penina. Karena Penina bisa punya anak, Hana tidak. Akhirnya Hana diperlakukan dengan tidak adil, sering disakiti oleh kata-kata, ejekan, olokan daripada Penina. Nah, saudara, Hana begitu menderita. Air mata menjadi makanannya siang dan malam. Dia tidak bisa tenang, dia tidur tidak bisa makan, makan tidak bisa tidur. Ya pasti ya, makan tidak bisa tidur tidak bisa makan. Maksudnya apa? Stres. Walaupun dia tidur itu di kasur yang empuk, ya mungkin mereknya King Coil, dia tidak akan bisa menikmati. Dia akan seperti cacing kepanasan, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Walaupun dia mungkin makan makanan yang lezat, ya, di Palu kan terkenal itu ada kalido, ya. Kaki lembu, donggala itu enak sekali, apalagi dengan bawang gorengnya. Tapi Hana tidak bisa menikmati, dikatakan dia tidak mau makan, tidak suka, walaupun enak sekali. Tidak bisa, karena apa? Tertekan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat bahwa cerita ini berakhir dengan happy ending, di mana Hana mengambil satu langkah yang tepat. Dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan menjawab. Doanya dikabulkan, dan Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menyebabkan doa daripada Hana itu dijawab oleh Tuhan? Apa yang menjadi rahasia sehingga doa Hana itu terkabulkan begitu manjur? Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam doa Hana ini paling tidak ada dua unsur penting yang perlu kita perhatikan agar supaya doa kita ini didengar oleh Tuhan. Unsur yang pertama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 10 dan ayat 15, dikatakan begitu ya, di dalam ayat 10 dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ayat 15 dikatakan, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa Hana memiliki, di dalam doa Hana itu ada penyerahan diri. Dia menangis, dia datang kepada Tuhan dengan hati yang pedih, menangis, berseru. Dan ketika dia dikatakan oleh Imam Eli, kamu jangan mabuk, berhenti dari mabukmu, dia katakan, enggak, saya tidak mabuk, saya ini sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kata kalimat mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan itu mengandung pengertian apa? Aku mencurahkan semua masalahku, aku menyerahkan semua pergumulanku kepada Tuhan. Nah, saudara, inilah titik di mana awal doanya itu dijawab oleh Tuhan, karena ada penyerahan. Kalau selama ini bertahun-tahun dia berusaha dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dia melawan, menghadapi semua pergumulannya, tapi ternyata dia tidak berdaya. Dia lemah. Dia sudah bertahan bertahun-tahun, tapi akhirnya dia give up. Dia sudah menyerah, dan dikatakan aku sudah mencurahkan semua, artinya dia menyerahkan semua kepergumulannya kepada Tuhan. Ini penting sekali, doa yang sungguh dijawab oleh Tuhan, di mana di dalamnya itu harus ada penyerahan diri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang hadir pada saat ini, baik di rumah saudara, ya, dimanapun saudara berada, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, mungkin saudara sedang bergumul berat. Di masa-masa pandemi ini banyak masalah. Baik itu masalah sakit penyakit, banyak keluarga mungkin ada yang terkena COVID, yang itu mencemaskan, mengkhawatirkan. Bahkan mungkin saudara saat ini menghadapi masalah ekonomi, karena pandemi ini juga mengganggu perekonomian, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak orang-orang yang kena PHK sehingga tidak bisa bekerja. Bahkan mungkin juga ada masalah keluarga. Hari ini saudara, ternyata pandemi ini membawa banyak keluarga yang bercerai, keluarga yang hancur. Karena apa? Masalahnya ada beberapa penyebab, karena adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada suami-suami
ya, yang saat ini ya mungkin tidak kerja di rumah, tidak kerja di kantor, harus kerja di rumah, istri-istri juga di rumah, sering ketemu, istrinya tidak bisa keluar kemana-mana, istrinya dia biasanya ke mall, sekarang tidak bisa ke mall, stres ya, sehingga akhirnya ketika ada sikap suaminya, wah marah, cerewet, wah ngomongnya macam-macam, wah istrinya itu mulutnya tidak bisa menahan diri, tidak bisa dijaga, akhirnya suaminya marah, akhirnya di smackdown saudara. Dihajar, dipukul dan sebagainya. Suami istri diperlakukan tidak terima, akhirnya dia menggugat cerai dan sebagainya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Apakah saudara saat ini bergumul dengan beban yang berat, masalah apapun? Mari kita mau berdoa. Tetapi di dalam doa tidak hanya sekedar berdoa, tapi ada penyerahan diri yang total. Dengan penyerahan diri, maka Tuhan itu akan bertindak berkarya. Saudara, kita mungkin pernah mendengar satu ungkapan mengatakan bahwa ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Artinya ketika kita melakukan sesuatu itu dengan kekuatan kita, Tuhan tidak akan mau campur tangan. Tetapi ada istilah mengatakan, tetapi ketika kita ini angkat tangan, menyerah, maka Tuhan itu akan turun tangan. Saudara, saya teringat pada waktu liburan, ada rombongan anak-anak SMA dari Jawa, mereka ke Bali. Waktu itu masih belum pandemi, saudara. Itu mereka dengan saya ya, itu naik ferry, saudara. Di dalam penyeberangan dari Jawa ke Bali itu ya cukup lama, sekitar 30 menit lah ya. Nah, saudara, waktu itu ada satu anak yang biasanya selfie, sehingga di ferry pun dia selfie. Dia naik ya ke tiang, dia di pinggiran kapal itu, dia naik di situ, kemudian dia mulai selfie. Ketika dia selfie, saudara, tiba-tiba ada ombak datang dan kapalnya itu tergoncang dan dia kaget, dia tidak bisa berpegangan, tidak sempat berpegangan, akhirnya dia terjebur, dia masuk ke dalam laut. Dan waktu itu dia tidak bisa berenang ya, gayanya gaya batu, saudara, ya langsung tenggelam dia begini, help dan sebagainya. Nah, waktu itu saudara, teman-temannya yang lain berteriak-teriak memanggil orang ya, biasanya di kapal itu kan ada yang penjaga ya, yang bisa menolong. Dimana, Pak, tolong ini Pak, teman saya kejebur Pak. Nah, saudara, waktu itu bapak yang dipanggil ini, dia hanya lihat dari atas dan di bawah itu begini. Dia tidak mau terjun, dia diam aja, dia lihat. Ayo Pak, turun Pak, itu teman saya tenggelam Pak, bapak kok diam aja? Dia tidak mau, ya, dia tidak mau banyak bicara, dia tidak menjawab. Lalu saudara, di bawah itu si yang remaja yang tadi terjatuh itu, dia begini, lama-lama lemes saudara, dia sudah tidak bergerak lagi, dan akhirnya dia mulai terapung. Dan ketika dia terapung, saudara, dia tidak berdaya. Nah, bapak ini langsung dia terjun, dia turun. Ketika dia turun itu, teman-temannya yang ada di atas kapal kata, aduh percuma, itu paling sudah meninggal, tadi tidak mau ditolong. Tapi bapak ini tidak peduli ya, dia kemudian terjun, dia mulai pelan-pelan ambil anak ini, dia bawa, dia angkat, kemudian dimasukkan, dinaikkan ke atas kapal. Dan waktu itu kemudian dia buat nafas buatan, dia tekan itu perutnya, keluar airnya, ditekan lagi perutnya, keluar ikannya. Jadi mungkin tadi di laut itu ada ikan yang sempat masuk, saudara-saudara. Tapi lama-lama dilakukan itu, akhirnya anak muda ini, remaja ini, dia siuman, dia bangun, dia terbatuk-batuk. Wah, saudara, dia bangun. Dan teman-temannya semua tepuk tangan, wah senang, bersyukur ya anak ini selamat. Lalu saudara, ada satu anak remaja, temannya anak ini itu mendatangi bapak ini, dan dia berkata begini, Pak, permisi, saya mau tanya Pak ya. Tadi ketika teman saya baru pertama kali jatuh, dan kami minta bapak tolong, mengapa bapak diam aja? Dan ketika dia sudah lemas, tidak berdaya, dan kami anggap dia sudah mati, bapak baru menolong. Lalu bapak ini berkata, kamu tidak mengerti ya. Kalau umpamanya, kamu tahu, kalau umpamanya tadi saya, ketika temanmu baru jatuh, dia begini-begini, masih kuatnya saya tolong, justru saya tidak akan bisa menolong dia. Saya akan terganggu. Justru nanti malah menyebabkan saya bisa malah ikut tenggelam.
Karena dia masih dengan kekuatannya dia masih goyang-goyang begini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika tadi dia lemes, dia tidak berdaya, maka saya dengan bebas bisa menolong dia, bisa menyelamatkan dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah pergumulan, kita berdoa, tetapi kita tidak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tidak ada penyerahan diri yang total. Mari, hari ini kita mau belajar. Ketika kita menghadapi masalah yang pelik, kesulitan yang begitu amat sangat, mari kita berdoa, tetapi juga di dalam doa itu kita memiliki penyerahan diri yang total. Dan unsur yang kedua, saudara-saudara, ternyata bukan hanya ada penyerahan diri, tetapi juga ada keyakinan diri. Dan itu terlihat di dalam ayat 11, dikatakan demikian. Kemudian bernasarlah ia, Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali ketika Hana berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dia memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Tuhan semesta alam. Di dalam bahasa aslinya Ibrani itu menarik sekali, sebenarnya memakai kata Yahweh Zebaot, yang artinya Tuhan dari tentara yang perkasa. Tuhan dari tentara yang perkasa. Dari apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh Hana, dia yakin betul siapa Tuhan yang dia tempat dia berseru, yang dia minta pertolongan. Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Bukan hanya Allah yang menciptakan dunia, tetapi Allah yang adalah Tuhan daripada tentara yang perkasa, yang sanggup melawan, yang sanggup mengalahkan segala musuh-musuh. Dan dalam hal ini adalah yang sanggup menolong, mengalahkan penderitaan, kesulitan yang dialami oleh Hana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan akan Allah yang maha kuasa itu penting. Di dalam doa kita, apakah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah yang saya minta tolong, Allah yang dimana saya mencurahkan isi hati adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali banyak orang-orang Kristen ketika dia berdoa, bertahun-tahun berdoa, tetapi Tuhan belum menjawab. Akhirnya mereka mengambil satu keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Kenapa? Mereka mulai sangsi, ragu, Tuhan itu mana? Kalau memang Tuhan ada berkuasa, buktinya saya sudah bertahun-tahun mengalami masalah ini, kok enggak selesai-selesai. Sakit saya enggak sembuh-sembuh, masalah rumah tangga saya juga enggak beres-beres. Akhirnya dia mulai ragu. Dan dia mulai tergoda ketika ada orang katakan, kamu lu pergi ke orang ini pinter, dukun ini pinter. Akhirnya kita pergi kepada ilah-ilah yang lain. Akibatnya apa? Bukan kebaikan yang terjadi, justru semakin terpuruk. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar dari Hana. Ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, dia berseru, berdoa, tetapi di dalam doanya dia ada keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu sanggup menolong dia, Allah itu mampu menjawab doa yang dia naikkan. Allah mampu membawa pengharapan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Mari kita mau belajar untuk tetap percaya, yakin kepada Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan belum menjawab doa kita. Seringkali saudara-saudara memang Tuhan izinkan. Ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa, Tuhan belum menjawab. Tetapi waktunya nanti Tuhan menjawab. Mengapa itu terjadi? Sebenarnya Tuhan justru ingin memakai hidup saudara dan saya, kesulitan saudara dan saya. Justru melalui itu Tuhan ingin memakai itu semua. Untuk apa? Menyatakan kuasa Allah kepada dunia.
Allah izinkan kita mengalami masalah dan kita berdoa Tuhan belum menjawab, itu Tuhan berarti bukan tidak menjawab, tapi Tuhan justru waktunya nanti ingin memakai kita untuk mendemonstrasikan kuasa Allah kepada dunia. Saya teringat saudara pada suatu hari ketika saya pergi ke Tiongkok ya, saya berkunjung wisata ke Tiongkok itu, saya dibawa ke satu pabrik salep ya, obat salep. Nah, obat salep ini katanya terkenal hebat untuk luka bakar, luka karena pisau ataupun apa saja itu munjarab. Waktu itu dari luar itu begitu panas hawanya, masuk ke ruangan yang ber-AC, duduk semua di situ. Kemudian ada satu SPG ya, perempuan yang memperkenalkan akan obat itu, dia ngomong begini begitu, obat ini hebat begini. Saudara, tidak ada yang menggubris karena semua sudah capek dari luar jalan-jalan panas, di dalam ASEAN banyak yang tertidur. Lalu setelah perempuan ini selesai bicara, saudara, lalu semua mulai bangun, mereka mau pergi, dikira sudah selesai. Tapi kemudian wanita ini dikatakan, Bapak Ibu jangan pergi dulu, saya belum selesai. Saya ingin mendemonstrasikan kehebatan daripada salep ini. Wah, semua mulai terbelalak matanya. Maksudnya mendemonstrasikan apa? Wah, kepingin tahu saudara. Ya ternyata saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia mengambil solder dan tancapkan di listrik, dan solder itu membara merah, dan kemudian dia taruh di tangannya saudara, di telapak tangannya yang mulus yang halus itu dia taruh. Akhirnya tangannya itu terluka, hangus, dan dia sempat turun ya, dia memperlihatkan itu kepada orang-orang yang ada di situ. Wah, semua orang takut, tuh orang ini kok begitu berani. Tapi dia tidak ada masalah. Kemudian setelah turun, dia kembali naik ke depan, dia kembali ke tempatnya. Dia kemudian katakan, Bapak Ibu, saya akan oleskan ini dengan obat salep yang tadi saya perkenalkan. Kemudian dia ambil salep, dia oleskan. Sambil ngomong-ngomong, tidak berapa lama saudara, kemudian dia mengambil tisu, dia lap saudara. Dan ternyata yang terjadi saudara, tangannya yang tadinya itu kena solder, itu yang hangus, yang terbakar, ternyata kembali mulus saudara. Semua apa yang tadi itu luka-lukanya hilang saudara. Waduh, semua orang tepuk tangan, semua orang begitu kagum. Dan akhirnya semua beli saudara ya, termasuk saya juga beli saudara. Karena apa? Karena saya lihat wah luar biasa. Kalau tadi umpamanya wanita ini dia tidak mendemonstrasikan itu ya, saya mungkin tidak akan beli. Tapi karena didemonstrasikan, menyatakan memang betul salep ini mujarab. Akhirnya saya percaya dan yang lain percaya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang Tuhan ingin memakai kita seperti perempuan ini untuk mendemonstrasikan, menyatakan kuasa Allah kepada dunia. Saudara, Hana kalau tidak mengalami itu, dia tidak dimadu, dia tidak diperlakukan tidak adil, dia tidak menderita. Mungkin hari ini kita tidak bisa tahu Allah itu berkuasa. Kita tidak bisa baca ayatnya, kisahnya. Tapi hari ini saudara dan saya kita bisa merenungkan kisah daripada Hana yang begitu ditolong Tuhan, dijamah Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena Hana mau dipakai oleh Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa Allah kepada dunia ini. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Apakah hari ini saudara sedang menghadapi masalah yang berat? Dan sudah bertahun-tahun saudara berdoa, namun tidak ada hasilnya. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Saudara, jangan kita langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan pada waktunya Dia ingin memakai kita, menyatakan kuasa Allah kepada dunia ini. Saudara, saya ingin menutup dengan pengalaman saya ketika saya di Amerika. Saya pernah mengalami kecelakaan. Ada orang mabuk ya, waktu itu saya melewati lampu stopan itu lampu hijau. Saya jalan, tapi dari arah kiri itu ada dua anak muda itu mabuk, habis minum minuman keras. Dia menyerobot lampu merah, menabrak saya. Wah saudara, kecelakaan itu sangat luar biasa. Waktu itu saya terkejut, bukan menginjak rem malah menginjak gas. Akhirnya saya menabrak trotoar, mobilnya hancur. Istri saya dari belakang itu terlempar ke depan, akhirnya kepalanya bocor, kemudian tidak tahu bagaimana itu tulang rusuknya itu patah 3 menembus paru-paru.
Saya waktu itu sempat tidak sadar, waktu saya sadar saya kaget, tangan saya patah. Kalau saudara mungkin nanti saudara ketemu saya, itu ada bekas jahitannya. Nah saudara, waktu itu kami sangat kecewa, menyesal. Karena waktu itu kami mau pergi pelayanan, tapi terjadi. Kami tidak mengerti Tuhan maksudmu apa, tapi kami tetap yakin Tuhan itu punya rencana. Dan betul saudara, ternyata saya hanya 1 hari bisa keluar rumah sakit. Istri saya yang ya tadinya itu paru-parunya itu kolaps ya, kempes karena tertusuk tulang rusuknya yang 3 patah tadi. Dia harus dibawa dengan helikopter karena takut tidak keburu. Saya itu dibawa ambulan. Nah saudara, apa terjadi? Istri saya hanya 2 hari mengalami pemulihan yang luar biasa. Sampai dokter, suster yang merawat itu sampai berkatakan, this is miracle. Saudara tahu di Amerika banyak dokter, suster yang tidak percaya Tuhan. Tapi melalui itu akhirnya mereka mengakui Allah itu berkuasa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kadang mengizinkan kita mengalami masalah. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, ataupun apa saja. Tuhan ingin kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan, mendemonstrasikan kuasa Allah kepada dunia ini. Sehingga dunia sekitar kita boleh melihat dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita yang ada, saudara yang mendengarkan firman Tuhan? Apakah saat ini saudara sedang bergumul berat, sedang menghadapi masalah yang pelik, dan saudara tidak sanggup lagi untuk menghadapi itu? Mari kita mau berdoa. Dan di dalam doa kita mau belajar dari Hana. Di dalam doa kita ada penyerahan diri yang total. Dan di dalam doa kita juga ada keyakinan diri bahwa Allah yang maha kuasa sanggup mengubah hidup kita. Duka cita menjadi sukacita. Penderitaan menjadi kebahagiaan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menghibur, menguatkan kami. Kalau mungkin saat ini kami sedang bergumul, kami menghadapi masalah yang pelik, yang begitu berat. Kami tidak sanggup lagi menghadapi itu dengan kekuatan kami. Dan kami biarlah belajar seperti Hana. Kami mau berdoa, dan doa kami sungguh memiliki penyerahan diri yang total. Dan di dalam doa kami sungguh yakin bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong kami. Tuhan, Kau tahu kondisi keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah hari ini. Kau tahu masalah mereka. Pilih mereka, berkati mereka. Khususnya kami juga berdoa untuk gereja GKK Palu. Tuhan berkati untuk hamba-hamba Tuhan, para majelis, semua aktivis jemaat Tuhan. Di masa-masa pandemi ini biarlah mereka dijaga, dilindungi Tuhan. Supaya mereka boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ini Tuhan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di tengah-tengah dunia ini, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa, saya akan memimpin dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, begitu besar kasih Tuhan atas hidup kami. Dari perjalanan kehidupan kami tiada henti kami melihat bahwa Tuhan itu selalu baik pada hidup kami. Dan kami ingin menaikkan beberapa doa syafaat kami Tuhan, kiranya Engkau yang mendengarkannya. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk gereja Tuhan sampai saat ini. Di dalam kondisi pada saat ini pun kami masih dapat bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan kiranya itu menguatkan kami, selalu menuntun kehidupan kami untuk dapat tetap terus melihat pada rancangan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan pada saat ini, dalam segi pekerjaan kiranya Tuhan yang sertai. Dalam pekerjaan kami tetap bersyukur di dalamnya bahwa Tuhan tetap terus memelihara. Mohon Tuhan untuk tetap melindungi, menjaga kami, untuk dapat kami jalani pekerjaan kami hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau yang selalu memberikan jamahan, penyembuhan yang baik sehingga kami bersama-sama kembali bisa beraktivitas. Kesehatan yang Tuhan berikan semuanya kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan saja. Berdoa juga untuk pendidikan kami maupun anak-anak kami, kiranya Tuhan yang juga pimpin di dalam tahun ajaran baru ini. Banyak pergumulan yang harus dihadapi dalam menyelesaikan pendidikan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesehatan dan kemampuan menjalani semuanya. Dalam masa-masa harus menjalani metode baru dalam pendidikan, kiranya Tuhan yang tetap terus menyertai jaringan yang digunakan dan alat-alat yang juga digunakan, kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Kami tetap terus berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam seminggu ini. Terima kasih penyertaan Tuhan begitu nyata. Terima kasih pimpinan Tuhan begitu nyata. Setahun lagi Tuhan berikan untuk kami bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan kami dunia ini bersama Tuhan tiada pernah berkesudahan. Meminta berkat daripada Tuhan untuk tetap selalu memimpin, melindungi kami. Bukan pertambahan umur saja yang Tuhan berikan, tetapi bagaimana kami tetap terus cinta dan takut kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa daerah yang pada saat ini mengalami bencana, baik banjir, gempa bumi, dan hal-hal lainnya. Kami tahu dalam segala kesedihan, kedukaan yang ada, Tuhan yang beri penghiburan. Di dalam segala ingin mencukupkan segala kebutuhan hidup, kiranya juga Tuhan yang ikut campur tangan. Tuhan pakai tangan-tangan yang sudah memberikan untuk bisa mencukupkan segala kebutuhan orang-orang yang mengalami bencana. Kiranya Tuhan yang selalu tetap terus melihat, menjaga dan melawat kehidupan mereka. Dalam segala pembangunan, proses pembangunan yang ada, kiranya juga Tuhan yang pimpin. Pembangunan ulang, kiranya Tuhan berikan keamanan yang baik. Terus kami juga berdoa pada masa COVID ini, kiranya Tuhan yang tetap terus melindungi dan menjaga kami. Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk dapat bertindak, sehingga dalam apa yang kami lakukan, kami bukan sebagai seorang yang juga menyebarkan, tetapi kami adalah orang-orang yang menekan pertumbuhan virus ini. Kami terus berdoa bagi bangsa kami yang tercinta, bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang tetap terus menjaga dan melawat bangsa kami ini. Pemerintahan yang ada yang sudah Tuhan pilih, kiranya Tuhan pakai dan Tuhan pimpin pemerintahan mereka. Sehingga kami merindukan perjalanan bangsa Indonesia kami ini berjalan baik sesuai dengan rencana Tuhan, memuliakan Tuhan di dalamnya. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, jauh daripada sempurna. Kami percaya bahwa Tuhan yang mendengar seluruh isi hati kami, seluruh keinginan kami, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kita. Maka dari itu, janganlah kita berdiam diri untuk bertindak dalam panggilan pelayanan di gereja ini lewat persembahan syukur kita. Jemaat kekasih dalam Tuhan, biarlah dilihat dalam layar monitor kita, bisa dilakukan transfer melalui rekening BCA ataupun barcode yang sudah ada.
Sambil persembahan kita jalankan, mari kita pujikan, serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, Dia teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata ini, setia berperang baginya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan Dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memilih. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata ini, sedia berperang baginya. Jemaat saya jemput untuk berdiri. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Bagimu yang disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungguh, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu baik terhadap kami, kasih dan anugerah-Mu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, dan kami telah memberikan yang terbaik, itu persembahan untuk perkembangan di gereja ini. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan, memberkati juga majelis yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, marilah kita akan mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Kita akan masuk dalam doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh penginjil Nathanael. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini ketika kami bisa menyelesaikan akan ibadah kami. Biar puji-pujian yang telah kami nyanyikan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu, dan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami juga mau terus melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang tetap terus memimpin kami, menuntun kami, dan ajarkan kami Tuhan untuk terus berseru dan berharap hanya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, atas nama majelis, hamba Tuhan menyampaikan selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Jemaat kekasih dalam Tuhan yang saat ini baru selesai mengikuti ibadah streaming di rumah masing-masing. Saya percaya berkat Tuhan menjadi bagian daripada jemaat kekasih. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa yang memimpin ibadah atau khotbah kita adalah Bapak Pendeta Agung Gunawan. Pendeta Agung Gunawan saat ini bertugas sebagai Rektor STT Alitia Lawang. Oleh karena itu, atas nama hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak Pendeta Agung Gunawan. Warta yang ketiga disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa pada awal bulan Februari rencana dan kita doakan bersama agar supaya pelaksanaan ibadah komunal sudah bisa dilaksanakan. Jadi di minggu pertama di awal bulan kita akan mengadakan ibadah komunal dan juga bersama-sama yang masih mengikuti ibadah di rumah, tetap kami akan layani lewat live streaming. Dan yang terakhir, kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu berjalan ini, atas nama hamba Tuhan majelis menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupanmu hari ini sampai selanjutnya. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu